Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati as-sab'i wal ardin al-fardus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila siratil mustaqim wa da'i ila dinil qawim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita berpisah sepekan ya dari tempat yang mulia ini, malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah. Mari kita manfaatkan pertemuan istimewa ini. Ini pertemuan istimewa ya. Merasa istimewa enggak? Hah? Apa istimewanya? Tempatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Ya. Tempat di negeri-negeri yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Sadar kita sekarang berada di masjid. Bukan iseng kan kesini nih. Kita sengaja dari rumah menuju tempat yang paling istimewa di muka bumi untuk rukuk sujud, beribadah kepada Allah. Dan alhamdulillah setiap Rabu malam Kamis kita punya majelis kecil-kecilan. Gak apa-apa ya, kecil-kecilan, tapi tempatnya di masjid. Yang dikaji adalah Al-Quranul Karim. Kita layak untuk mengharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar menjadi majelis yang sangat istimewa. Semoga kita mendapatkan ketenangan, mendapatkan rahmat ya. Kemudian nama kita disebut-sebut oleh Allah di harifaannya sana, di haribaan Allah di kalangan para malaikat. Itu salah satu istimewanya atau keistimewaan daripada majelis yang diadakan di masjid yang dikaji Al-Quranul Karim. Baik, insyaallah malam ini jemaah sekalian kita akan sama-sama melanjutkan tafsir surah apa? An-Naba, atau ada yang menyebut surah Amma, tapi umumnya kita menyebutnya An-Naba ya. Ada yang menamai juga Al-Mu'sirat, surah Al-Mu'sirat, karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Baik, alhamdulillah sudah hampir akhir ini ya, sudah di ujung-ujung, di penghujung, atau tinggal beberapa ayat lagi. Kita akan kaji dari ayat 38 ya. Silakan dibuka yang membawa atau yang memegang terjemahannya. Halaman berapa itu ya? Halaman 21. Halaman 21 silakan dibuka ya. Baik. Ana awali tilawah beberapa ayat ya, dari ayat 31 sampai akhir surah. Mudah-mudahan tilawah ini menambah ya, kebaikan dan keberkahan majelis kita di tempat yang istimewa ini. Kalau ada satu yang membaca Al-Quran, yang lain menyimak. Fa idza qara'tal Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu
la'allakum turhamun. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaban jazaa'an min rabbika 'ataa'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmanu la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahmanu wa qala as-sawaba dhalikal yawmul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba inna anzarnakum 'adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Kita mulai dari ayat 38. Qala Allah Ta'ala yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala as-sawaba. Hari itu adalah yauma yaqumur ruh, hari ketika ruh berdiri, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, malaikat yang paling mulia. Firman Allah Ta'ala wal malaikatu, dan para malaikat juga berdiri. Mereka semua berdiri saffan, bersaf-saf, berbaris-baris ya, dalam keadaan tunduk kepada Allah. Firman Allah Ta'ala la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala as-sawaba. Mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar, mengucapkan perkataan yang benar. Dia memberi kabar gembira dan ancaman dengan firman-Nya. Baik, ana bacakan tafsir aslinya ya. Lianna dzalikal yaum, mulai mana tadi? Ini agak beda dengan ini ya. Ayat 38. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Thumma dzakara 'azamatahu wa mulkahul 'azim. Kemudian Allah, antum lihat alinea di atasnya, saya mulai dari situ supaya nyambung gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keagungannya dan kerajaannya yang besar yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa anna jami'al khalqi kullahum dhalikal yaum sakitun la yatakallamun. Ketika semua makhluk pada hari itu mereka diam, tidak berbicara. Masya Allah, antum bayangkan ya, kalau sekarang ini ketika manusia itu masih dilepas oleh Allah di dunia ini,
Sesuatu yang paling gaduh, yang paling tidak bisa dikendalikan itu masalah ucapan, ya. Hatta orang Islam sendiri yang sudah diajari dalam Al-Quran, sudah diajari oleh Rasulullah SAW untuk menjaga lisan, ya. Sekalinya ngomong harus ngomong yang baik, masih kecolongan, ngobrol ngalor ngidul nggak karu-karuan, bahkan kadang-kadang kalimat-kalimat yang dilarang, ya, seperti ghibah, namimah, ya, itu juga masih mengotori kehidupan kita ini. Nah, tapi di akhirat nanti ketika kekuasaan itu sudah benar-benar, ya, berada di tangan Allah sepenuhnya, sampai ngomong aja nggak bisa, ya, nggak bisa, kecuali yang mendapatkan izin dari Allah. Masya Allah, jadi teratur banget, teratur, terkendali, nggak ada kegaduhan. Kalau di dunia ini kan gaduh itu ini banget, ya, sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Apalagi kalau ada masalah-masalah besar, wow. Zaman sekarang itu kegaduhan sekarang tidak diwakili dengan ngomong, tapi diwakili dengan apa? Hah? Media, ya, media. Bayangkan ini, ya, maka kita jaga lisan kita baik-baik. Kalau kita ingin menjadi penghuni, pengen bercita-cita ingin menjadi penghuni surga, penting banget menjaga lisan. Ya, kemarin sudah kita kenalan dengan ayat-ayat surga, ya. Di sana itu tidak ada perkataan yang tidak ada dusta, tidak sia-sia aja, enggak. Maka calon penghuni surga itu seharusnya di dunia ini sudah latihan mempersiapkan diri jaga lisan. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, man yadman li ma baina lahyaihi, berarti lidah atau lisan, wa ma baina fakhidai, kemaluannya, adman lahul jannah. Siapa yang memberi jaminan kepada aku menjaga lisannya dan kemaluannya, aku jamin surga. Pentingnya itu. Maka kalau ada orang Islam mulutnya masih kotor, tidak bisa dikendalikan, ya, dan kemaluannya juga masih liar, ini masih masalah besar. Orang ini harus berbenah diri, dia harus bertobat, harus memperbaiki diri. Kalau tidak, maka dari lisan dan kemaluannya itu akan menghasilkan dosa-dosa besar yang menggunung, ya. Kadang-kadang kita ini menganggap sepele suatu masalah, ya, padahal sudah diajarkan di dalam agama kita ini masalah besar. Ada seseorang berbicara satu kata saja yang dia tidak pikirkan, ya, tidak pikirkan matang-matang, asal bunyi saja, itu bisa menyebabkan dia terpelanting ke dalam neraka lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Masya Allah, mengucapkan satu kata yang dia anggap itu tidak berbahaya gitu, biasa saja, tapi ternyata itu bisa menyebabkan dia celaka, ya. Na'udzubillah. Bahkan agama Islam itu, orang-orang Islam itu bisa murtad hanya karena ucapan. Penyebab murtadnya Islam itu ada yang berupa ucapan, ada yang berupa perbuatan. Coba ngina-ngina Allah, melecehkan Rasulullah, melecehkan Islam, ya, atau hal-hal yang lain yang terhormat dan mulia dalam agama kita ini. Hati-hati lisan kita, ya. Menghina orang-orang yang taat kepada Allah, menjalankan perintahnya, itu bisa jadi, ya, bisa jadi menyebabkan dia celaka, wala'iyadzubillah. Perbuatan ini beberapa hari terakhir ini banyak penistaan-penistaan, ya. Ada yang menista Rasulullah, ada yang menista Al-Quran, ya kan, dan itu terjadi di negara kita ini, ya. Terakhir itu ada yang menista Rasulullah dengan kalimat yang sangat, waduh, saya yakin kalau antum, kalau kita ini misalnya, ya, ada orangnya dia mengucapkan kalimat itu di tengah-tengah kita, ya, saya yakin antum tidak akan kuat mendengar kalimat itu, ya. Sebagaimana kalau misalnya ada orang menghina-hina orang tua kita, antum kuat nggak? Nggak kuat. Kalau tipe orang yang berani pasti udah bonyok itu orang yang menghina-hina orang tuanya. Makanya kalau kita itu menginginkan negara ini damai gitu, ya, yang begini-begini ini jangan Alhamdulillah sudah ditindak, ya, kita bersyukur, ya, kita apresiasi kesigapan pihak-pihak yang berwenang ngurusi masalah begini. Kalau tidak, ya, ini Rasulullah ini orang yang
punya tempat istimewa di hati orang-orang beriman. Ya, 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 alhamdulillah sudah di ini. Ada yang menistakan Quran, ya, dan alhamdulillah sudah ditangkap. Saya penasaran itu siapa orangnya, karena tinggalnya di Rawalumbu, satu kecamatan dengan saya, tapi tidak satu RW. Jadi ini, ya kan? Antum tahu nggak itu kalau orang Rawalumbu udah ditangkap? Ya, itu kalau dilakukan oleh orang beriman gitu ya, orang muslim kok menistakan Al-Quran dengan cara sekeji itu, atau banting-banting Quran lah, banting-banting Quran. Ini mulia ikhwatal iman. Banyak penyebab murtad itu dari sebab tingkah laku atau ucapan terhadap Al-Quran, ya. Atau mengingkari aja, mengingkari satu huruf misalnya ya, yang jelas-jelas bagian dari Al-Quran. Antum baca surah Al-Qalam misalnya kan, langsung wal qalami wa ma yasturun, satu huruf itu antum buang, antum ingkari, enggak, saya tidak percaya kalau itu huruf Al-Quran. Nunnya itu antum buang, nun mestinya kan itu. Lanjut wal qalami wa ma yasturun, nunnya diingkari. Itu kalau kita simak penjelasan para ulama, itu sudah menyebabkan apa? Mengingkari satu huruf Al-Quran itu murtad, ya. Kalau kita bergurunya para ulama loh ya, kalau kita bergurunya sama orang-orang yang masya Allah ya, yang sekarang ini ya, bahkan orang di luar Islam saja masih dia anggap apa, orang beriman. Itu kalau orang-orang sekarang ada kan. Makanya hati-hati belajar agama itu dari siapa ya. Baik, ini satu saat nanti akan ini. La yamlikuna minhu khitaba, mereka tidak dapat berbicara ya, dengan dia, illa man adina lahur rahman wa qala shawaba, kecuali orang yang Allah izinkan kepadanya, Allah yang maha pengasih mengizinkan kepadanya, wa qala shawaba, dan dia berkata benar ya. Pertama, tidak bisa ngomong kecuali dapat izin. Sekalinya ngomong nggak mungkin bisa bohong, tidak mungkin bisa bohong. Jago-jago bohong ini, tukang-tukang bohong di dunia ini ya, orang-orang yang lihai bohong itu mati kutu nanti satu saat. Kalau bohongi manusia mah gampang, apalagi manusia itu memang tabiatnya ya kadang-kadang gampang terpesona dengan seseorang, ya kan? Tapi bohong di hadapan Allah la yumkin, tidak mungkin. Maka fala yatakallamu ahadun illa bihadaini syartain, maka tidak ada seorang pun yang berbicara kecuali dengan dua syarat ini nanti di akhirat ya. Nah, tayyib. An ya'danallahu lahu fil kalam, syarat pertama Allah mengizinkan dia untuk berbicara. Kalau enggak bisa enggak diizinkan oleh Allah, enggak. Wa an yakuna lahu ma yatakallamu bihi shawaban, dan yang dia ucapkan itu adalah ucapan yang benar, enggak mungkin bohong ya, enggak mungkin bohong. Kalau orang Islam itu waktu di dunia pembohong apa enggak? Hah? Orang Islam itu pembohong apa enggak? Apalagi tukang bohong? Enggak kan? Seharusnya enggak. Tapi kadang-kadang ada orang beragama Islam, cuman dia tidak serius beragama, dia tidak serius menempa dirinya, dia tidak serius mengamalkan petunjuk-petunjuk dari Allah dan Rasul. Agama Islam tapi tukang bohong. Padahal Rasul itu sudah mengenalkan bahwa tukang bohong itu adalah sifatnya orang munafik. Orang Islam itu mestinya saduq, sangat jujur. Ya sesekali mungkin bohong mungkin ya, kalau nggak pernah bohong mah bohong juga namanya. Tapi jangan jadi kadzab. Ya. Hati-hati ya. Apalagi kalau udah pemimpin tukang bohong, itu parah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalatsun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Perhatikan ini, Rasulullah menjelaskan ada 3 golongan ya, yang nanti di akhirat itu Allah tidak sudi berbicara dengan keridhaannya, dengan penuh kasih sayang ya, juga Allah tidak sudi melihat orang ini dengan pandangan rahmah dan kasih sayang, juga Allah tidak menyucikan orang ini, dan bagi mereka adab yang pedih. Yang pertama, syekhun zanin, orang tua bangka yang masih berzina. Masya Allah, orang tua itu kan umumnya syahwatnya sudah kendor kan, masih zina, berarti orang ini busuk, benar-benar busuk
lebih busuk daripada pemuda yang zina. Kalau pemuda itu ya kita tidak katakan tidak apa-apa, tapi kadang-kadang maklum karena dorongan syahwatnya besar. Tapi kakek-kakek tanah masih zina, na'udzubillah. Ya. Syekhun zanin. Yang kedua, malikun kadzab, pemimpin yang tukang bohong. Pemimpin itu kan penguasa, dia di atas, ngapain dia bohong? Jadi nggak ada hajatnya sebenarnya untuk bohong dia, orang pemimpin. Makanya kalau bohongnya pemimpin itu beda dengan bohongnya rakyat. Ya, ada ancaman yang spesial untuk mereka-mereka yang pembohong. Ya, mudah-mudahan pemimpin kaum muslimin itu diberi rahmat, diberi taufik oleh Allah, menjadi pemimpin yang adil sehingga nanti di akhirat hisabnya ringan dan akhirnya termasuk orang-orang yang beruntung. Yang ketiga siapa? Siapa yang pernah dengar hadis ini? Yang ketiga, coba tebak. Orang tua zina kebangetan apa enggak? Kebangetan apa enggak? Kebangetan, udah tua zina. Nah, pemimpin bohong kebangetan karena dia pemimpin. Pemimpin itu kuasa, ngapain bohong? Ya kan? Ada satu lagi yang kebangetan banget, siapa? Ailun mustakbir. Ail itu miskin, fakir, sombong. Orang kaya sombong aja tidak dimaklumi, tapi kalau miskin nggak punya modal masih sombong, naudzubillah min dzalik, keterlaluan kan? Ya. Anak hafal hadis ini karena tadi pagi baru saya kaji di Masjid At-Taqwa, kajian Riyadhus Shalihin tuh hadisnya bab ini. 3 orang yang Allah berikan yang Rasulullah sampaikan kepada mereka ancaman yang sangat mengerikan. 3 golongan ya, bukan 3 orang. Kalau 3 orang mah, wah saya nggak masuk. 3 golongan. Jadi golongan pertama itu bisa saja ribuan, jutaan orang. Golongan kedua juga bisa ribuan. Golongan ketiga bisa ribuan. Maka selamatkan diri kita dari hal-hal tadi. Mudah-mudahan nanti kita ketika kembali ke hariban Allah, kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menghabarkan rahmat Allah itu dibagi menjadi 100 bagian. Yang 1 dikucurkan di dunia ini, yang 99 disimpan di hariban Allah, di sisi Allah untuk orang-orang yang beriman. Maka kalau kita menelaah tafsir Ar-Rahman Ar-Rahim, apa bedanya? Kalau Ar-Rahman itu rahmat Allah, yang 1 bagian itu dilimpahkan kepada makhluknya siapa saja, yang mukmin, yang kafir, yang ateis sekalipun dikasih. Bahkan kadang-kadang duitnya banyak banget, ya. Tapi kalau Ar-Rahim, ya, sebagian ulama mengartikan Ar-Rahim itu kasih sayang Allah, rahmat Allah spesial hanya untuk orang beriman. Dan itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah di 99%, 99 bagian. Allahu Akbar, betapa nikmatnya orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah di akhirat, dirahmati, dimasukkan ke dalam surganya. Taib. Lianna dzalikal yaumu, karena hari itu huwal haq, adalah hari yang pasti terjadi. Alladzi la yaruju fihi al-batil wa la yanfa'u fihi al-kadzib, yang ketika kebatilan sudah tidak berguna, kedustaan tidak ada manfaatnya, ya. Dzalikal yaumul haq, ya. Hari yang pasti terjadi. Ini kalau kita hitung banyak ini. Hari kiamat itu pasti terjadi. Kita kalau ke depan, bicara perjalanan kita ke depan, itu banyak hal-hal yang kita yakini pasti terjadi, pasti benar. Dimulai dari mana ini kalau kita ngitung-ngitung? Ada yang tidak percaya dengan kematian? Nah, berarti kita hitung dari sini, al-mautu haq, kematian itu sebuah kepastian. Anda nggak percaya, tinggal nunggu hari aja, nah pasti mati. Bahkan orang-orang musyrik pun dulu tidak ada yang tidak percaya dengan kematian. Yang mereka ingkari itu kalau sudah jasadnya hancur luluh bisa bangkit kembali, hidup kembali. Mereka tidak ada yang mengingkari kematian. Mereka yakin mati, kemudian dikubur, jasadnya lambat laun membusuk. Kira-kira yang busuk pertama apa ya? Jasad itu, bayangin. Apa? Daging-dagingnya gitu ya. Apalagi orang kalau banyak lemaknya, ya, gemuk gitu. Masya Allah, paling bertahan berapa lama itu? Kecuali ada yang kita yakini tidak dimakan bumi, jasad para nabi. Itu jelas dikabarkan oleh Rasul. Dan kadang-kadang ada juga orang-orang tertentu yang Allah kehendaki jasadnya utuh. Tapi secara umum manusia itu jasadnya dimakan
apa bahasanya Mbak, dimakan tanah ya, maksudnya hancur. Itu yang diingkari oleh orang-orang musyrik. Tidak mungkin kalau sudah hancur bisa hidup kembali nih. Tapi kalau kematiannya tidak ada, maka al-mautu haq, pasti terjadi. Nah, terus apa lagi? Kalau sudah mati itu kita kemana? Orang Islam dimasukkan di dalam kubur kan? Fitnatul qabri haq. Pertanyaan atau ujian di alam barzah itu hak. Kalau antum nggak percaya bukan ahlus sunnah, berarti menyimpang antum. Kalau ada orang saya tidak percaya ada pertanyaan kubur, saya tidak percaya ada siksa kubur, oh berarti anda menyimpang, berarti mendustakan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Hati-hati loh, kadang-kadang orang itu sholatnya bagus tapi akidahnya rusak atau menyimpang. Padahal agama ini yang paling utama itu yang kita pikirkan kelurusannya, kesahihannya, kebenarannya adalah akidah, kemudian ibadah kita, akhlak. Jangan hanya akhlaknya bagus tapi akidahnya bermasalah. Kapan akidah bermasalah? Ketika tidak selaras dengan Al-Quran dan Sunnah. Ketika Allah mengkabarkan sesuatu dia tidak imani, ketika Rasulullah mengkabarkan sesuatu dia tidak membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, bermasalah. Maka iman kita itu adalah dibangun di atas tasdiq, membenarkan apa yang Allah beritakan dan membenarkan apa yang Rasulullah SAW beritakan. Itu udah ada jalurnya dari situ. Pantang bagi seorang muslim itu menyimpan keimanan yang sumbernya abal-abal. Konon kata orang dijadikan keyakinan. Aduh sayang banget. Keyakinan itu harus istimewa, sumbernya wahyu. Kalau ada orang nanya kenapa kamu yakin itu, kok bodoh banget kamu? Oh saya tidak bodoh, saya mengimani apa yang dikabarkan oleh Allah, saya mengimani apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Itu hidayah namanya ya, yang lebih berharga dari dunia seisinya. Dulu orang-orang kafir itu diajari Rasulullah ya, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada tokoh-tokoh kafir, menolak mentah-mentah, nggak percaya ya, kemudian sampai mati dalam keadaan musyrik. Terutama yang tewas pada perang Badar itu adalah tokoh-tokoh yang menolak dakwah Rasulullah, berarti menolak la ilaha illallah, tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, tewas, mati. Terus apa lagi? Kalau kita runut ini, mumpung ketemu ini tadi aja satu yang dzalikal yaumul haq, harus kita kembangkan karena ini untaian akidah ya, bukan hanya satu. Kalau sudah fitnatul qabri haq, ujian di alam barzah itu hak, bahkan Rasulullah pun sudah membocorkan pertanyaan-pertanyaannya ya, sudah dibocorkan. Biasanya kalau ada ujian itu yang paling dicari oleh orang-orang yang malas belajar kan nyari apa? Bocoran. Rasulullah itu sayang banget, menginginkan supaya umatnya itu nanti kalau masuk sebelum itu matinya tadi husnul khatimah. Maka Rasulullah wasiati apa namanya, ittaqillaha haitsuma kunt, ittaqillaha haitsuma kunt, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Kalau ini wasiat Rasulullah kita pegang teguh, insya Allah mati itu nggak jauh-jauh dari takwa. Aslinya husnul khatimah, dimanapun dia mati insya Allah tidak jauh-jauh dari ibadah kepada Allah, dari ketaatan kepada Allah, atau setidak-tidaknya kalau dia mati sedang melakukan hal yang mubah. Tapi kalau orang-orang yang kadang-kadang mengabaikan wasiat ini, ada yang mati sedang zina. Itu tadi orang sudah tua ya, syahwatnya sudah turun, nah, supaya dia bisa maksimal zinanya kadang-kadang didoping pakai obat kuat gitu ya. Habis itu jantungnya copot, kuat mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un wal a'yadu billahi min dzalik. Ya. Rasulullah SAW menginginkan umatnya ini supaya bahagia dunia dan akhirat. Sampai urusan barzakh, beliau jauh-jauh hari sebelum orang ini masuk alam barzakh dia sudah yakin, nanti saya pasti mati, saya pasti ditanya oleh malaikat mungkar wa nakir. Materi pertanyaannya pun sudah beruntunglah orang-orang yang beriman. Coba kalau orang itu tidak beriman, nanti tiba-tiba benar-benar kita yakin akan ketemu dengan pernyataan itu, pertanyaan itu, nggak siap. Pertanyaannya apa? Siapa Tuhanmu, apa nabimu, ya kan? Tidak di mana kamu kerja, perusahaan apa, usahamu apa, enggak itu. Aset kekayaanmu berapa? Nah, pikirkan hal seperti ini. Kita hidup di dunia tapi sudah ingat barzakh. Hidup di dunia tapi ingat akhirat. Insya Allah itu akan mendorong kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Taib. Apalagi kalau itu berarti nanti turunannya, konsekuensinya yang bisa menjawab berarti bergelimang naimul qabr. Kalau yang tidak bisa menjawab berarti dia akan siap-siap harus menerima adabul qabr. Dan kita sebagai orang Islam itu sebagai wujud kasih sayang kepada saudara-saudara kita yang meninggal, itu kita doakan itu ya. Makanya kalau kita sholat jenazah, kalau doanya itu utuh gitu ya, kadang-kadang kita itu doanya cuman Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, kalau pakai lafaz itu, padahal itu lanjutannya banyak, itu lanjutannya itu masih panjang ya. Masya Allah. Wa adkhil wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu Allahumma ighsilhu bil ma'i wal thalji wal bil ma'i wal thalj wa naqihi kama naqaita thawbal abyadha minad danas ya. Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi. Zaujan itu bisa dipakai untuk mayat laki-laki maupun perempuan. Zauj itu mustarak, kalimat yang bisa untuk laki-laki dan untuk coba. Tapi sayangnya banyak orang Islam itu yang nggak bisa sholat jenazah. Bahkan kadang-kadang itu di saat jenazah di sholat itu yang nongkrong di luar sana itu banyak. Padahal kalau Masya Allah umat Islam ini menguasai sholat jenazah ya, itu insya Allah doanya itu diantara, kalau pakai doa itu tadi ya, itu doanya panjang banget, dimohonkan ampun, dimohonkan rahmat, Masya Allah, sampai dimohonkan rumah yang lebih bagus daripada rumahnya, keluarga yang lebih bagus dari rumahnya, istri yang lebih bagus dari istrinya, atau suami yang lebih bagus dari suaminya kalau perempuan. Wa'idhu min adabin nar wa adabil qabr, dan lindungilah ya Allah dia dari adabun nar wa adabil qabr. Nar dulu ya, adab neraka dan adab kubur, itu hak. Kemudian berikutnya al-ba'tsu hak, hari kebangkitan itu juga sudah pasti terjadi. Al-hisab hak, satu saat kita akan berdiri di hadapan Allah, ditanya apa yang telah kita perbuat. Maksudnya diperhitungkan ya. Allah maha mengetahui, sekecil apapun keperbuatan kebaikan yang kita lakukan, Allah maha mengetahui, dan seterusnya. Mizan, penimbangan amal juga hak, akhirnya sampai klimaknya surga hak dan yang neraka hak. Dan itu saya sebutkan secara sekilas ya, masih ada yang seperti al-haud, telaga itu hak, sirat, titian itu juga hak, kita pasti satu saat nanti akan melintas di atas titian yang membentang di antara dua bibir jahanam. Makanya orang iman itu seharusnya beda dengan orang lain di dunia ini. Kalau ada orang iman, mengakunya beriman, beragama Islam, nggak ada bedanya dengan orang lain. Sholat enggak, meninggalkan larangan-larangan enggak. Pertanyaannya, kamu itu sebenarnya beriman apa enggak sih? Kan itu kan? Kalau kamu beriman dengan untaian yakinan tadi, kamu yakin nggak satu saat itu kamu akan berdiri di hadapan Allah, kemudian akan ditanya. Dan Rasulullah SAW juga membocorkan pertanyaan-pertanyaan besar. Hisabnya orang mukmin itu yang pertama sholatnya. Sholat itu sudah dikatakan oleh Rasulullah. Kemudian pertanyaan besar, hartanya dari mana kamu dapat dan untuk apa kamu belanjakan, umur waktu mudamu kamu habiskan untuk apa. Nah, ilmumu, Masya Allah, ilmu ya. Maka jangan kagum hanya orang-orang pintar yang luas ilmunya tapi tidak ada amalnya. Itu bukan tipe orang yang kita kagumi. Yang kita kagumi itu orang-orang yang faham kitabullah, faham syariat Allah, kemudian dia berpegang teguh dengan, sehingga ucapannya, akidahnya, perbuatannya tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Meskipun tentunya dia masih punya dosa, bukan berarti harus 100% tidak punya dosa. Itu yang begitu itu hanya Rasulullah SAW ya. Taib. Kemudian wa fi dzalikal yaum yaqumur ruh, pada hari itu yaqumur ruh berdiri, wa huwa Jibril alaihissalam alladzi huwa asyraful malaikah, yang merupakan malaikat yang paling mulia. Ar-ruh yang dimaksud di sini Jibril ya. Wal malaikatu, dan para malaikat aidan juga yaqumul jami', semuanya berdiri bersaf-saf ya. Tayyib, saffan, bersaf-saf atau berbaris, khadi'ina lillah, tunduk terhadap Allah. La yatakallamun illa man adzina lahum, illa man adzina lahumullahu bih. Mereka tidak bisa bicara kecuali yang diizinkan oleh Allah untuk berbicara. Malaikat ya. Antum pernah lihat malaikat ya? Hah?
Bagaimana kalau kita nggak beriman dengan malaikat? Bagaimana kalau kita ini nggak beriman dengan malaikat? Ya kafir. Kenapa? Karena rukun iman itu salah satunya adalah al-imanu bil malaika. Enggak main-main, meskipun kita tidak melihat. Inilah hebatnya orang Islam. Orang Islam itu mengimani perkara-perkara yang gaib, yang sebagian orang tidak percaya sama sekali, yang sebagian orang ragu-ragu. Kalau orang mukmin, ya, harus mantap betul, yakin betul dia iman kepada malaikat. Dan perhatikan, rukun-rukun iman itu memang terkait dengan ghaibiyat, hal-hal ghaib. Maka yang disebutkan oleh Allah pertama kali dalam surah Al-Baqarah tentang sifat orang-orang bertakwa apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Awas, jangan sampai lengah kita. Baru wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baru di dalam surah Ali Imran itu sifat-sifat akhlak. Ini kadang-kadang ada orang berbicara sifat orang bertakwa, fokusnya sholat, zakat, akhlak. Dia ketinggalan, lengah dari satu sifat yang Allah sebutkan pertama kali. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan hal-hal gaib. Gaib yang mana yang diimani oleh orang bertakwa? Perkara-perkara yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera tapi dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya tentang keberadaannya. Wah, malaikat ini kalau kita kupas sampai subuh nggak habis. Saking luasnya ilmu tentang malaikat, ya. Di sini sekilas saja. Malaikat berbaris-baris. Antum pengen baris seperti malaikat? Pengen baris seperti malaikat? Nah, di dunia ini ada baris berbaris ya. Iya kan? Antum pernah dilatih nggak baris berbaris? Pramuka baris berbaris, Paskribra baris baris. Itu apa namanya? Tentara-tentara ya, masya Allah kompak baris. Kadang-kadang kita melihat gerakan itu kompak banget, sampai terkagum-kagum. 1000 orang tuh kalau lagi defile gitu ya, atau parade besar-besaran, itu diantara yang membuat kita kagum itu baris berbarisnya rapi. Taib, itu nggak masalah. Tapi pernahkah kita baris seperti malaikat? Baris seperti malaikat itu sholat berjamaah, lurus, rapat, ya, depan penuh, baru bikin yang kedua, ketiga. Maka berbahagialah kalau ada suatu masjid yang imamnya itu telaten mengurus jamaah-jamaah ya. Kalau pakai bahasa Arab biasanya itu sawu sufufakum fa inna tasfiyatus sufufi min tamamis shalah min iqamatis shalah. Karena rata-rata maaf bukan merendahkan ya, rata-rata kan jamaah ini nggak paham gitu kan, jadi dikomunikasikan dengan cara yang santun, mohon silakan dirapatkan, diluruskan ya. Tapi jangan kasar ya, kayak komando ngasih nanti orang tersinggung. Mohon Pak, silakan Pak itu depan dirapatkan dulu. Kadang-kadang harus begitu. Tapi kalau yang sudah pada paham sih, baris ini ikhwatal iman, ganjarannya beda-beda. Khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik barisan laki-laki itu yang pertama. Ya, dan yang paling buruk maksudnya itu yang paling kecil ganjarannya itu yang belakang. Ya. Tapi ini tidak boleh dikapling. Tidak boleh dikapling. Ini kaplingnya Pak Yadi, ini kaplingnya yang lain, nggak boleh. Ini biarkan terbuka jadi lahan musabaqah. Jangan kalau sudah ada di depan, minggir kamu bukan orang sini, minggir. Astagfirullah. Enggak. Bukan begitu. Begini nih. Dan tidak ada sajadah, tidak ada yang apa namanya? Yang dikapling kan, terbuka. Nanti tiba adzan, berebut. Tapi kadang-kadang itu ada yang namanya orang banyak ya, itu datang awal itu bukan berebut sini, malah di paling akhir. Kenapa? Karena kadang-kadang itu perasaan dia, wah saya bukan siapa-siapa, itu bagiannya Pak Haji. Oh, padahal tidak ada, ya kan? Bahkan kalau ada anak muda umurnya jauh di bawah kita, dia lebih dulu di situ, nggak ada kekuatan yang bisa menggeser. Jadi ini jadi lahan ini. Jadi kalau di sini kita diingatkan akan malaikat yang berbaris-baris di dunia ini, kita sebagai laki-laki terutama ya, tanyakan, pernahkah kita baris seperti malaikat? Sufuf, ya, yaitu sudahkah kita rajin sholat berjamaah? Sholat berjamaah itu kalau diatur softnya adalah mirip softnya malaikat. Ya, taib. Falamma raghaba wa rahaba wa basyara wa andhara qala. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan targhib. Targhib itu motivasi ya. Wa tarhib. Kalau raghaba itu memotivasi. Ya, mendorong.
ya, tapi kalau rahaba itu menakut-nakuti. Maka kalau dalam ajaran Islam itu, dalam dunia taklim itu ada at-targhib wat tarhib. Dan mohon ya, saya mohon kepada antum sekalian, antum sabar kalau ada dimanapun khatibkah, ustadzkah, kiaikah, mereka memberi motivasi kita untuk melakukan kebaikan dengan mengutip ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang sahih, bahwa kalau kamu melakukan ini ganjarannya ini. Sabar antum, jangan pernah meremehkan, jangan pernah sombong terhadap ini. Atau misalnya dinasehati, kalau amalan ini ganjarannya apa, dosanya begini, antum sabar, simak, kemudian berusahalah untuk mengamalkannya. Jangan makan harta anak yatim, itu nanti bisa berubah jadi api gitu kan. Bayar zakat, jangan sampai nggak bayar, karena kalau kamu nggak bayar, harta kamu itu nanti akan menjadi bumerang untuk dijadikan oleh Allah alat untuk menyiksa kamu. Sabar ya, karena istiqamahnya seorang muslim itu dikawal dengan ini, at-targhib wa tarhib. Sekarang ada orang yang merasa tidak butuh dengan ini, bahkan mencela dakwah yang memberitakan apa, ganjaran, memberitakan siksa. Katanya apa? Zaman sekarang itu orang pinter-pinter, nggak perlu diiming-imingin surga, nggak perlu ditakuti. Astagfirullah. Oke, kalau anda pinter, saya mau bukti. Mana ada orang baik tanpa dikawal, tanpa dikawal dengan ayat-ayat yang berisi targhib, tarhib, dan hadis-hadis yang berisi targhib dan tarhib. Ya. Saya ambilkan contoh manfaatnya targhib. Satu saat, di saat Rasulullah perang Uhud, ini ceritanya. Di saat istirahat, jeda, itu ada seorang sahabat yang pengen menikmati beberapa butir korma. Butir korma ya. Makan korma itu kira-kira butuh berapa jam, saya tanya? Kalau makannya sekarung mungkin sejam, nggak bisa berdiri kan. Kalau beberapa butir itu lep aja kan cepet gitu kan. Nah, di saat itu terjadi dialog antara Rasulullah dengan sahabat ini. Ya Rasulullah, in qutiltu fa aina ana? Wahai Rasulullah, kalau saya seandainya terbunuh di dalam peperangan ini, tempat saya di mana? Rasulullah cuma menjawab satu kata, fil jannah. Apa reaksinya? Reaksinya apa? Ya jadi dimakan, dilemparkan, disegera, nggak sabar untuk pengen mendapatkan peluang masuk surga. Faqatala hatta qutila. Maka dia segera menyeruak ke kancah perang, lalu Masya Allah, orang-orang begini ini yang perlu kita ini. Kita tiap hari adzan muadzin itu memanggil kita kan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya. Ini kalau kita ingat, Masya Allah, ganjarannya sholat berjamaah, ganjarannya barisan depan, insya Allah kita tidak lemot gitu. Apalagi yang tua-tua ya, tua-tua masih main game, akhirnya masbuk, Masya Allah, kebangetan banget lah. Apalagi sampai mancing cupan ikan bawal, ikan emas ya kan, sampai dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, masih sabar nungguin ikannya. Dan ikan yang geledek tahu saya nggak mau makan supaya dia nggak sholat. Atau nggak tahu kalau atau tidak setan ya, setan. Kalau ikannya nggak tahu, tapi kalau setan itu pasti ntar kamu sebentar lagi akan disamber ini apa, mujair besar, akan disamber oleh nila besar, akhirnya sampai nggak sholat, bablas. Hati-hati ya, hati-hati. Nah ini, maka di sini Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ketika ingin menjelaskan ayat berikutnya itu beliau kasih pengantar. Ketika Allah sudah menyampaikan targhib, tarhib, kemudian menyampaikan busyra atau bisyarah, kabar gembira, wa andara, dan ancaman, qala faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Rabbnya. Antum ingin kembali ke akhirat dalam keadaan selamat kan? Nih, tempuh jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu bentuknya? Ya, Islam ini ya. Atau di sini ditafsirkan yang lebih ini lagi, ay amalan ya, yaitu amal wa qadama sidqin, dan kejujuran, yarji'u ilaihi yaumal qiyamah, yang akan kembali kepadanya pada hari kiamat. Sekarang kita beramal, nanti pada hari kiamat kita menuai balasan ya, balasan. Dan balasan itu kalau kebaikan dilipat gandakan
oleh Allah berkali-kali lipat. Ini karunia Allah. Kalau keburukan itu dibalas setimpal, itu keadilan Allah ya. Yang jelas itu Allah tidak akan berbuat zalim sekecil apapun nanti ketika memberi balasan kepada hamba-hambanya ini. Maka di dalam agama kita tidak pernah dididik untuk meremehkan kebaikan-kebaikan sekecil apapun. Demikian juga kita tidak pernah dididik untuk meremehkan keburukan sekecil apapun. Jujur aja, antum pernah nggak dikasih wejangan ustadz, kasih nasihat ustadz? Dosa-dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil, betul kan? Pembagian dosa ada dosa besar, al-kabair as-shaghair itu hak kan, benar ya. Kemudian dia lanjutkan gini, kalau yang kecil-kecil kamu nikmati aja, nggak apa-apa ya, nikmatin aja mas, dosa-dosa kecil nggak apa-apa. Ada nggak antum pernah mendasar? Pernah nggak ada khotib di sini menyampaikan itu? Saya yakin tidak mungkin ya. Kalau sampai ada itu berarti menyesatkan kita. Tidak mungkin ada dalam agama kita ini dibenarkan orang mendorong orang lain, memotivasi untuk menikmati dosa-dosa kecil. Apalagi kalau dosa kecil ini dilakukan terus-menerus jadi besar. Dosa kecil dilakukan tokoh, orang yang berpengaruh di masyarakat, public figure, itu juga akan naik peringkat menjadi besar. Dosa kecil diremehkan, ini kan cuma dosa kecil, nanti saya wudhu juga selesai. Karena fadilah wudhu itu kan mau menghapus dosa yang timbul oleh muka sampai tetesan yang terakhir tangan dan seterusnya kan. Nah, hati-hati. Jangan kita punya ilmu tentang fadilah wudhu kemudian kita malah makin berani maksiat. Tenang, itu orang itu nggak tahu ilmunya. Kalau saya tahu, kenapa? Dosa-dosa kecil itu rontok kalau saya wudhu. Akhirnya dia punya ilmu semakin berani berbuat maksiat. Ini ilmu yang tidak bermanfaat. Na'udzubillah ya. Sementara doa kita kan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahu Akbar, ini bagus banget doa ini. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, kemudian ilman nafi'an wa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban, rizki yang baik. Rezeki yang baik itu masya Allah ya. Orang dapat rezeki yang baik digunakan untuk membelanjai harta keluarganya, berbuah ganjaran ya. Dia gunakan untuk infak di jalan Allah, dijamin oleh Allah masya Allah berlipat-lipat, ratusan kali lipat, tapi dengan catatan ikhlas ya, ikhlas. Kemudian wa amalan mutaqabbal, amal yang diterima. Kita rukuk, kita sujud, kita tilawah, kita zikir, kita silaturahim, kita berbakti kepada orang tua, kita menyalami orang, menjawab salam orang ya, dan lain sebagainya. Membesuk orang sakit, membantu orang yang kesusahan, semua itu amal soleh. Kalau diterima oleh Allah, bayangkan ya, kita ke akhirat itu istilahnya apa? Bahasa kita nebok celengan ya, tabungan. Semuanya dia. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan kepada pintu-pintu kebaikan, dan tidak hanya itu, mudah-mudahan amal kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada yaumul hisab kita panen raya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Udah isya itu? Tadi sinyal isya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Insyaallah pekan depan selesai surah An-Naba, kita lanjutkan kesimpulannya. Ini tinggal di penghujung ya, tinggal sedikit sekali, tapi sudah masuk isya. Lalu kita tutup majelis kita ini dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.